Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat untuk kalian telah naik ke kelas 11. Mudah-mudahan di kelas 11 ini kalian semakin bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu kimia. Pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Senyawa adalah gabungan antara dua atom atau lebih yang mempunyai sifat yang baru, yang mempunyai karakter yang baru, sehingga menghilangkan dari sifat-sifat atom-atom pembentuknya. Oleh karena itu, kita akan pelajari lebih khusus senyawa hidrokarbon ini, yang senyawa hidrokarbon ini banyak dibicarakan oleh para ilmuwan kimia, yang dulu namanya adalah senyawa organik, yaitu senyawa yang bisa disintesa dari makhluk hidup. Akan tetapi pada perjalanan berikutnya, ternyata senyawa organik ini bisa juga disintesa dari makhluk tidak hidup. Inilah yang kemudian menjadikan kita mengenal siapakah sebenarnya yang bisa mensintesa senyawa organik dari makhluk mati ini. Dan inilah yang kemudian dinisbahkan atau dijadikan sebagai bapak kimia organik atau kimia karbon. Marilah kita ikuti sejarah atau perjalanan dari sang bapak senyawa karbon. Frederick Wöhler yang lahir tanggal 31 Juli 1800, kemudian meninggal 23 September 1882, adalah kimiawan Jerman yang terkenal karena berhasil mensintesis urea. Ia juga dapat menerangkan beberapa unsur kimia. Ia lahir di Essersheim pada tahun 1823. 1800. Wöhler menyelesaikan kuliahnya dalam bidang kedokteran di Heidelberg. Sintesis Wöhler adalah perubahan amonium sianat menjadi urea. Reaksi kimia ini ditemukan oleh Frederick Wöhler pada tahun 1828. Penemuan ini dianggap sebagai titik awal dimulainya kimia organik modern. Sintesis ini penting karena untuk pertama kalinya komponen organik dapat dihasilkan dari reaktan anorganik. Penemuan ini bertentangan dengan teori fatalisme yang meyakini bahwa materi organik mengandung kekuatan khusus atau kekuatan vital, yaitu berasal dari makhluk hidup. Urea ditemukan pada tahun 1799 dan sebelumnya hanya bisa didapat dari sumber biologis seperti urin dan lain-lainnya. Dengan penemuan Frederick Wöhler ini, sebagai tonggak berkembangnya kimia organik, termasuk di sini adalah kimia yang disebut senyawa karbon, termasuk di dalamnya adalah senyawa hidrokarbon. Anak-anakku sekalian, yang menjadi masalah adalah kenapa senyawa karbon ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Dan memang penggunaan senyawa karbon ini banyak sekali. Dan inti daripada senyawa karbon itu adalah senyawa karbon itu sendiri, atau atom karbon itu sendiri. Atom karbon inilah yang menjadi primadona dalam senyawa karbon. Kenapa atom karbon ini menjadi sangat penting? Marilah kita ikuti slide berikut ini. Senyawa karbon atau dulu dikenal dengan nama senyawa organik
pada hakikatnya adalah senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon. Kenapa atom karbon ini begitu penting dan menentukan dalam senyawa organik atau senyawa karbon ini? Atom karbon mempunyai keunikan yang sangat penting. Yang pertama, karbon punya 4 elektron valensi atau elektron terluar. Hal ini menguntungkan karena untuk mencapai kestabilan, karbon dapat bentuk 4 ikatan dan dia mampu melakukan ikatan sesama atom karbon dan bisa membentuk rantai yang sangat panjang. Jadi kalau kita lihat atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ini menurut Lewis. Elektron valensi atau elektron terluar ditulis dalam bentuk lambang titik atau silang. Dia bisa berikatan dengan 4 atom H sehingga bentuk metana CH4. Dia juga bisa berikatan dengan atom O dan H juga membentuk metanol. Begitu pula dia juga bisa berikat dengan atom klor H membentuk kloroform. Juga bisa berikatan dengan atom N bentuk metilamina atau membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Itu adalah keunikan yang pertama. Yang kedua, atom karbon relatif kecil. Hal ini menyumbang keuntungan yang pertama, ikatan kovalen yang dibentuk karbon relatif kuat. Yang kedua, dapat membentuk ikatan rangkap 2 maupun 3. Jadi karbon bisa membentuk ikatan antara atom karbon itu sendiri dengan satu karbon yang lain, ikatan tunggal. Dia juga bisa membentuk ikatan rangkap di antara atom karbonnya, rangkap 2 maupun rangkap 3. Inilah keunikan dari atom karbon. Ketika atom karbon mampu melakukan ikatan sesama atom karbon dengan rantai paling sedikit terdiri dari 2 atom karbon dan paling banyak mungkin beribu-ribu bahkan miliaran atom karbon. Lalu bagaimana bentuk ikatannya? Ikatannya bisa berupa ikatan alifatik atau rantai lurus, bisa juga berupa ikatan melingkar atau siklik. Oleh karenanya marilah kita lihat tayangan berikut ini. Rantai atom karbon dapat membentuk ikatan antar atom karbon berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Atom karbon dapat pula bentuk juga rantai melingkar atau siklik. Jadi ada berupa rantai lurus, yaitu rantai lurus seperti etana ini. Jadi antar atom karbonnya tidak bentuk lingkaran. Seperti etena juga. Etuna ini ikatan rangkap 3, etena ikatan rangkap 2, etana ikatan rangkap tunggal. Ini disebut alifatik. Rantai atom karbon juga bisa berbentuk siklik atau lingkaran. Ini 3 atom karbon membentuk siklopropana. Atau bisa
siklik aromatik seperti benzena. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh tentang rantai atom karbon. Pada setiap senyawa karbon atau senyawa organik ini, kita harus meyakini bahwa di dalamnya terdiri atau paling tidak ada atom karbon dan hidrogen. Lalu bagaimana bisa membuktikan adanya atom karbon dan hidrogen ini? Marilah kita lihat prosedur untuk membuktikan adanya atom karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon. Sekaligus kita bisa menyaksikan teman-temanmu membuktikan daripada adanya atom karbon dan hidrogen dalam senyawa organik atau senyawa hidrokarbon. Dicampur sampai ini. Terus agak keruh ya? Ya. Dia sih yang agak keruh tapi sedikit sekali. Silakan kemudian yang di area ini. Nah, diisi dengan kertas coklat. Kalau kita kenakan di uapnya ini atau ini, nah ada sedikit di situ tampak perubahan warna yaitu menjadi merah muda. Nah, oke, sekarang dicatat dulu di lembar kerja kamu. Kemudian kita akan melakukannya lagi untuk susu bubuk. Ya. Oke, yang kedua kita lanjutkan dengan susu bubuk. Ya, silakan. Ulangi lagi tapi dengan menggunakan milk powder. Jangan sampai bercampur ya.
menit ini udah masuk ke sini ya. Silakan yang menyalakan. Kita juga harus mengenal perbedaan sifat dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan mengetahui sifat-sifatnya ini, maka kita bisa membedakan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Oleh karenanya, marilah kita lihat slide berikut ini serta bagaimana praktikum sederhana untuk membuktikan perbedaan antara senyawa organik atau senyawa karbon dengan senyawa anorganik. Lalu apa sebenarnya perbedaan sifat senyawa organik dengan senyawa anorganik? Meskipun tidak ada perbedaan sifat yang tegas, kedua kelompok senyawa tersebut mempunyai ciri umum yang berbeda. Yang pertama, stabilitas terhadap pemanasan. Senyawa organik kurang stabil terhadap pemanasan. Titik cair dan titik didihnya, senyawa organik umumnya mempunyai titik cair dan titik didih relatif rendah. Kelarutannya, senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut yang non-polar. Sebaliknya, senyawa organik atau senyawa anorganik lebih mudah larut dalam pelarut polar. Kereaktifan. Reaksi-reaksi organik umumnya berlangsung lebih lambat daripada reaksi anorganik, kecuali reaksi pembakaran. Untuk lebih jelasnya, kita lihat praktikum sederhana dari teman-teman kalian berikut ini.
Itulah anak-anak pelajaran kita hari ini, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan pada pertemuan pertama ini kita bisa melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk membahas lebih jauh senyawa karbon itu, yaitu macam-macam senyawa karbon, kemudian bagaimana strukturnya, kegunaannya, dan sebagainya, sehingga kita mempelajari senyawa hidrokarbon ini benar-benar kita memahami, kemudian bisa mengaplikasikannya serta membantu masyarakat untuk menjelaskannya agar ilmu yang kita peroleh terkait dengan senyawa hidrokarbon ini bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat dalam bentuk amal jariah kita. Akhirnya saya ucapkan selamat kembali dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.